Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasih Harsa Caunsara, mahasiswa Fikom 2016 dengan di Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Program Sosial Bank Indonesia sebagai Strategi Public Relation Bank Indonesia dalam membangun stakeholder relation, dengan subjudul Studi Kasus mengenai Program Sosial Bank Indonesia di Bank Indonesia Jawa Barat. Konteks penelitiannya, salah satu bentuk kepedulian atau empati sosial dalam membantu dan memecahkan suatu masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat menjadi salah satu prioritas Bank Indonesia. Maka, program Bank Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian Bank Indonesia. Lalu, tujuan Bank Indonesia dengan harapan Bank Indonesia setelah memberikan kepekaan terhadap masyarakat, masyarakat juga bisa peka terhadap Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan kemudian menunjukkan bahwasannya program ini membuka jalan untuk Bank Indonesia membangun hubungan atau relasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, atau dalam istilah lain biasa disebut dengan stakeholder relation. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana stakeholder mapping yang dilakukan Bank Indonesia dalam program sosial Bank Indonesia? Lalu, bagaimana kriteria Bank Indonesia dalam menetapkan bantuan pendidikan sebagai prioritas program sosial? Yang terakhir, mengapa Bank Indonesia merancang program beasiswa Bank Indonesia dalam membangun stakeholder relation? Setting penelitian yang dipilih yaitu di Bank Indonesia Jawa Barat, di kantor Bank Indonesia Bandung, Jalan Braga nomor 108. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yaitu pejabat Bank Indonesia, tepatnya bersama Direktur Bank Indonesia Jawa Barat, Divisi Pengembangan Ekonomi, lalu ada asisten direktur, dan praktisi humas profesional. Alasannya karena ketiga narasumber adalah orang yang memiliki peran penting dan kredibilitas tinggi di Bank Indonesia, terlebih dalam mengelola program sosial Bank Indonesia dan perspektif dari praktisi profesional. Metode penelitian yang saya pilih yaitu kualitatif paradigma konstruktif. Mengapa? Karena alasan menggunakan paradigma konstruktif yaitu masalah atau fenomena yang diteliti penelitian seperti yang berkaitan dengan program sosial Bank Indonesia yang dibuat oleh Public Relation Bank Indonesia dengan upaya membangun stakeholder relation. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memaknai program sosial Bank Indonesia bukan sekedar untuk membangun stakeholder relation, namun juga sebagai strategi public relation yang menjalankan fungsinya. Subjek penelitian adalah yang pertama, Bapak Gentur Wibisono selaku Direktur Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi, dan yang kedua adalah Bapak Setian selaku Asisten Direktur Divisi Pengembangan Ekonomi, Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan pada unit Humas, dan yang ketiga adalah Ibu Tresna Wiwitan sebagai tenaga ahli atau profesi Humas. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan metode observasi atau pengamatan, lalu ada metode wawancara, in-depth interview, dan metode dokumentasi, dan yang terakhir adalah referensi. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti melakukan pertimbangan keabsahan data berdasarkan triangulasi sumber data. Mengapa? Karena triangulasi sumber data membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Salah satu upaya tersebut yakni dengan membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan sumber secara pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Maka dari itu, outputnya berupa model, dan ada 3 model. Model yang pertama yaitu stakeholder mapping yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam program sosial Bank Indonesia. Dalam menentukan pemetaan stakeholder, Bank Indonesia menggunakan 4 step PR proses. Yang pertama yaitu fact finding, planning, communicating, dan evaluating. Setelah dilakukannya, terbentuklah pemetaan stakeholder. Yang pertama adalah pemerintah Jawa Barat, lalu ada akademisi, media relation, perbankan, dan masyarakat Jawa Barat. Lalu model yang kedua adalah kriteria Bank Indonesia dalam menetapkan bantuan pendidikan sebagai prioritas program Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia melakukan rapat dan penentuan kriteria untuk menentukan universitas dan sekolah yang sesuai dengan kriteria Bank Indonesia. Mitra Bank Indonesia yang terpilih untuk menjadi penerima beasiswa yaitu ada Unpad, ITB, UPI, UIN, IKOPIN, Unsika, dan Unisba untuk di Jawa Baratnya. Lalu dari program Bank Indonesia tersebut terbentuklah, pilihlah beasiswa unggulan sebagai prioritas dan dengan kriteria. Yang pertama adalah keunggulan akademik dalam bentuk IPK dan kemampuan bahasa Inggris, lalu bisa membuat esai, motivation letter, dan career path, dan yang ketiga adalah rekomendasi dari para tokoh. Di sini prioritas penerima adalah aktivis sosial dengan
kebermanfaatan yang luas, dan kesediaan berperan aktif dalam mengembangkan komunitas Gen B, lalu siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bank Indonesia. Lalu yang terakhir, model untuk Bank Indonesia merancang program beasiswa dalam membangun stakeholder relation. Setelah rancangan program sosial Bank Indonesia terlaksana, maka stakeholder relation yang terpilih sebagai mitra Bank Indonesia untuk melakukan program beasiswa ini terdapat tahapan pelaksanaan program. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah tahap seleksi administrasi, lalu ada seleksi wawancara sampai pengumuman. Ketika empatnya telah terlaksana, terbentuklah suatu kelompok yang dinamakan Gen B sebagai kelompok penerima beasiswa Bank Indonesia dengan kriteria sebagai aktivis sosial dengan dampak kebermanfaatan yang luas, lalu kesediaan berperan aktif, lalu menjaga dan mengembangkan komunitas Gen B, dan yang terakhir berpartisipasi dalam kegiatan Bank Indonesia. Dan semuanya itu terbentuk atas regulasi dan kebijakan Bank Indonesia pusat dan regional. Maka dari situ kesimpulan dari penelitian saya, stakeholder mapping yang dilakukan Bank Indonesia dalam program sosial Bank Indonesia membagi para stakeholder sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Bank Indonesia terkait dengan perizinan dan rekomendasi seperti pemerintah provinsi, kota, dinas industri, dinas UMKM, dan lainnya. Lalu untuk kepentingan penyampaian informasi dengan para media seperti TV, koran, dan radio. Lalu untuk kebutuhan mensejahterakan rakyat dalam membantu perekonomian rakyat, masyarakat Indonesia membantu untuk membuat kebijakan dan menyampaikan kebijakan untuk meningkatkan UMKM perbankan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.